Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah, Majelis Kitab Risalatul Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita walaupun suasananya masih suasana hari tasyrik, tapi hari tasyrik itu adalah hari-harinya masih kenceng-kencengnya para jamaah haji itu ibadah. Setelah habis tasyrik dah tinggal loyonya. Sekarang ini masih mabit di Mina. Lagi kesel-keselnya jamaah haji itu sekarang lagi kenceng-kenceng ibadah, ya istilahnya. Mudah-mudahan ketika orang lain ibadahnya kenceng di sana, kita yang enggak haji, itu juga kenceng juga lah sedikit. Jangan tambah kita bikin santai dikala orang lain sangat semangat. Seperti biasa kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya was syuhada was shalihin. Wal masyayikh khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Imam Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakati man warihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad fi kitab Risalatul Mu'awanah. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalafatil ara'. Faqad qala alaihi salatu wassalam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Ini kemarin kita sudah masuk di pembahasan bid'ah. Kita orang ahlu sunnah wal jamaah, nih pembahasannya, definisinya harus ikut ini. Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ini ahlu sunnah wal jamaah, orang soleh, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut ini. Kemarin kita sudah bahas, bukan tidak ulama. Kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu adalah neraka. Jadi semua bid'ah itu sesat dan neraka. Tiba-tiba Imam Syafi'i bilang bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Terus kata dia apa? Kita ini nak ikut Nabi apa nak ikut Imam Syafi'i katanya. Nah, ini perkataan yang konyol, perkataan yang konyol. Dikira Imam Syafi'i itu tak ikut Nabi, dia tak paham hadis. Yang tak paham hadis itu engkau. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah sama sayyi'ah? Karena Imam Syafi'i tidak hanya memahami satu hadis itu saja. Ini dalil-dalilnya banyak. Ini bukan Imam Syafi'i sendiri aja yang bilang begitu. Bahkan Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad mengatakan mengelompokkan bid'ah itu menjadi tiga. Nah, itu. Jadi jangan sok pandai. Kalau bid'ah itu semua bid'ah itu adalah sesat. Semua sesat adalah ini hadisnya. Lah terus hadis Rasulullah SAW
Man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayam qasa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberi satu sunnah, membuat satu sunnah, satu kebiasaan di dalam Islam, man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan, sunnatan hasanah, sunnah yang bagus pada Rasulullah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, maka baginya pahala, justru dapat pahala bikin sunnah yang baru di dalam Islam. Nah, kok hari ini tak kau pakai? Memang Nabi cuma sabda satu hadis saja. Makanya dari itu Imam Syafi'i dia punya kesembilan ini hadis disimpulkan. Terus juga apa yang dilakukan oleh para imam ini. Kemarin kita sudah sampaikan di sini wal bid'atu salatun bid'atul hasanah. Pertama bid'ah yang bagus. Contohnya mana? Wa yamru aimatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min hadis idhar al-asla wal anfa wal ahsan faru kajamil Quran fi musafi Abi Bakar. Di antara contoh bid'ah hasanah satu mengumpulkan Al-Quran yang lakukan Imam Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Nabi tak pernah kumpulkan, tak pernah Nabi kumpulkan Al-Quran, sudah Al-Quran pokoknya menyebar di mana-mana. Tulisannya di mana-mana, dihafalan di hati-hati para sahabat, di dada-dada para sahabat. Satu, itu hal yang pertama bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua, wanas bidiwan wasalai tarawih, membuat diwan kantor untuk pemerintahan. Kemudian menjadikan sholat tarawih seperti sekarang ini, itu dulu tak ada zaman Rasulullah. Nah, di zaman Rasulullah itu ya, terus sampai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang selawat tarawih itu bebas, berdua, satu, tiga, lima orang bikin berkelompok-kelompok di masjid. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan jadi satu-satu imam. Ayo kita satu masjid Nabawi, imamnya satu, kalian Jumat semua jadi satu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi tak pernah ngarahkan gitu. Nah, itu bid'ahnya Sayyidina Umar bin membangun diwan semacam kantor gitu. Nah, di zaman Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tidak ada, ya pemerintahnya di masjid gini, gimana urusan rakyat, urusan masyarakat seperti apa di masjid. Nah, membahas tentang umat. Kemudian Sayyidina Umar bikin satu pemikir, kita bikin aja tempat khusus lah. Nah, Nasbud Diwan mendirikan semacam diwan semacam kantor gitu. Kemudian watartibil musaf wal adanul awal yaumul jum'ah li Utsman. Kemudian mentertibkan urutan itu Al-Quran, ditertibkan dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, urutannya diurut-urutkan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu yang bikin Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi belum bikin, Sayyidina Abu Bakar belum, Sayyidina Umar belum. Itu kemudian Sayyidina Utsman juga bikin bid'ah juga yang tidak ada di zaman Rasulullah, yaitu azan pertama. Maksudnya azan kalau kita ini azan pertama, tapi kalau dihitung azan kedua, maksudnya tambahan dari azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal adzan al-awwal yaumul jum'ah. Itu Sayyidina Utsman yang bikin pertama, makanya sampai sekarang kita kalau Jumatan adzannya dua. Ikut siapa? Ikut Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau lah Sayyidina Utsman bin Affan ini dia kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat dan neraka. Ini empat sahabat ini masuk neraka semua nanti jadinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih ada lagi yang tidak dilakukan oleh Rasul tapi dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu wasolat tarawih wa ahkamil kitalil bughah li aliyin radhiyallahu taala anhu wa anil khulafail arba'ah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghukumi boleh memerangi bughah. Bughah ini apa? Pemberontak, perangi saja. Itu Sayyidina Ali yang bikin tuh, yang mulai pertama. Jadi semua sahabat ini melakukan hal-hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini contoh. Jadi kita jangan terpengaruh sama orang cuma bawa hadis satu,
Dia bilang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, setiap sesat adalah neraka. Jadi semuanya yang tidak dibikin Nabi itu hukumnya sesat, itu hukumnya neraka, tanpa membahas dengan detail. Kita susah, kita bahas secara detail macam gini. Dia cuma bawa satu hadis saja untuk semuanya. Nah, makanya kalau kita detail, makanya kita kalau nak nerangkan di panjang lebar. Kalau dia orang awam, kita tak usah bikin apa yang Nabi bikin. Kalau memang bagus, tentu Nabi bikin. Nah, ini kata-kata ini simple tapi menyesatkan. Ini masalahnya kenapa orang awam mudah terpengaruh oleh orang-orang yang berpikiran, yang punya semacam akidah seperti ini, aliran seperti ini. Itu mudah karena terlalu simpel. Masyarakat awam digitukan aja, iya saja. Coba kita terangkan secara mendetail macam gini. Siapa yang tidak bisa terima? Sayyidina Utsman bin Affan kok berani dia bikin azan tuh ditambah di hari Jumat. Kalaulah memang setiap bidah itu sesat, Sayyidina Utsman bin Affan masuk neraka jahanam besok di akhirat. Tapi itu kan masih di dalam sekup. Makanya di dalam hadis ini tadi disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waraddun. Barang siapa membuat suatu yang baru di dalam agama kita, ma laisa minhu. Nah ini, ma laisa minhu apa? Sesuatu yang tidak termasuk dari bagian agama tersebut. Sesuatu yang tidak termasuk dari bagian agama tersebut, baru fawaradun, baru ditolak. Intinya apa? Kalau dia sesuatu yang baru tapi termasuk bagian dari, tidak keluar daripada syariat, ya, masih sekup agama, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau asal gitu mereka pun, itulah saya bilang, kau nih AC apa namanya, semua tak boleh, semua tak boleh, sebetulnya engkau punya gelar RC, kau kuliah, kau apa, mana ada Nabi, zaman Nabi itu kuliah tak ada, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, MI pun tak ada zaman Rasul, ngaji gini aja. Tak ada, kenapa kau pakai gelar juga, bid'ah semuanya itu. Kalau memang semuanya yang itu apa yang tidak dilakukan Nabi masuk neraka, engkau duluan lah. Nah, karena engkau yang punya prinsip yang seperti itu. Nah, tidak usah begitu. Tak usah terlalu keluar bawa hadis satu kemana-mana dihantam semuanya. Jangan. Tengok ini Sayyidina Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad. Kemudian yang kedua, atsaniyah bid'ah yang kedua yaitu bid'atun mazmumah ala lisani zuhdi wal wara wal qana'ah faqat. Wa dzalika katawassu fil malabis wal ma'kal wal masakin al mubahah. Nah, kemudian ada bid'ah yang maksudnya bid'ahnya yang tidak bagus tetapi tidak sampai keluar kepada syariat. Nah, bid'atun mazmumatun ala lisani zuhdi wal wara wal qanaah, yang bercerita tentang masalah zuhud, tentang masalah wara, tentang masalah qanaah saja. Wa dzalika katawassu fil malabis wal ma'kal wal masakin al mubahah. Nah, jadi ada orang yang sifatnya melakukan satu hal yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tapi ini sifatnya bukan sifat semacam tadi bikin ibadah baru, bukan. Di sini disebutkan katawassu fil malabis, bikin baju yang model-model, wow, bagus-bagus, baju besar-besar, makan yang sedap-sedap. Nabi tak ada bikin macam gitu. Nah, Nabi itu sederhana, wal masakin, rumahnya besar-besar rumahnya. Padahal dia kalau terbaring paling setengah meter kali berapa aja, rumahnya bukan yang besar. Nampak rumah tuh besar kalau di luar aja, kalau di dalam segitu aja yang dipakai tuh. Nah, yang lain tuh kosong. Rumah besar-besar al-mubah yang diperbolehkan. Memang masih boleh tapi sudah tidak bagus maksudnya. Nah, itu termasuk hal-hal yang Rasulullah subhanallah rumahnya kecil. Rasulullah salatnya Allahu Akbar, kakinya Sayyidah Aisyah ini sampai mengganggu tempat sujudnya Rasulullah. Begitu kecilnya. Kalau kita kan tidak, bini tidur di sini main bola pun bisa. Ya kan? Rasulullah, saya istrinya tidur, dia salat Allah, kakinya istrinya mengganggu tempat sujudnya. Saking kecilnya rumahnya itu. Itu rumahnya Rasulullah tuh mana tuh kalau kita ziarah dekat hujrah di makamnya Rasulullah SAW. Itulah rumahnya. Itu rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha.
Rumahnya itu di dalam, karena Rasulullah dikubur di dalam rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi begitu. Rasul itu adalah rumah Rasul, kecil rumah Rasulullah. Tapi kita umatnya berlomba-lomba bikin rumah besar-besar. Masya Allah. Padahal yang rumahnya besar semuanya kecil. Sekarang untuk orang-orang yang dulu udah tinggal cerita semua. Macam mana besarnya rumahnya Korun, macam mana besarnya Raja Rambut, macam mana, pokoknya habis semuanya, tak ada cerita. Hanya tinggal nama saja. Cerita yang tak bagus. Ini sebenarnya tidak bagus, cuma masih al-mubahah. Mubah ini masih diperbolehkan, tidak sampai kepada derajat haram, ya, tidak sampai kepada derajat haram. Jadi mestinya orang hidup itu apa? Zuhud, wara, qanaah, nggak usah cinta dunia gitu loh, nggak usah cinta dunia. Terus wara, ya, menjaga dari hal-hal yang subhat-subhat itu tinggalkan. Qanaah, ya, qanaah ini menerima apa adanya. Mestinya orang hidup, gaya hidup tuh macam gitu. Tengok Rasulullah, sahabat, orang-orang soleh, tak ada macam kita orang zaman sekarang. Hidup ini pokoknya aku harus punya duit yang banyak, rumah yang besar, kendaraan yang bagus, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Itu zaman sekarang. Zaman dulu Rasulullah ini apa? Ya, pokoknya mengarahkan kepada zuhud, mengarahkan kepada wara, qanaah, kayak gitu. Tidak cinta dunia. Maksudnya, ya, ini satu bid'ah, tetapi masih di dalam tahap boleh, tidak keluar daripada agama. Tidak punya rumah besar silakan, tapi jagalah hati itu, jangan sampai cinta dunia itu. Ini sudah tidak bagus. Ya, sudah tidak bagus. Yang ketiga, bid'atun mazmumah mutlaqan. Kemudian yang ketiga itu bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, yang mutlak tercela. Ini bid'ah yang memang betul-betul jelek. Bid'ah yang betul-betul jelek, mazmumah, tercela. Jadi kudu bid'ah yang dolalah yang ini. Yang tadi itu yang nomor 3. Jadi yang nomor 2 itu hanya sekedar tidak bagus, tetapi tidak sampai keluar kepada syariat dan masih hanya boleh. Tidak sampai kepada derajat dosa. Cuma tidak boleh. Ini yang ketiga, bid'ah mazmumah mutlak. Mutlak ini jelas tercela. Wa hiya ma khalafa nusuzal kitab was sunnati aw kharqi ijma'il ummah, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, juga yang melanggar ijma'nya ulama, ijma'nya ummah, bertentangan, merusak ijma'nya ulama. Ulama bilang gini, tidak boleh, dihantam dia. Boleh, kata dia. Ini namanya merusak ijma', kharqul ijma'. Wa qad waqa'a min hadzal naw' al-mubtadi'ah katsirun fil usul wa qalla wuqu'u fil furu'. Kebanyakan bid'ah mazmumah mutlak ini terjadi di masalah usul. Usul apa? Usul itu pokoknya agama, usuluddin. Cuma di masalah furu', cabang-cabang yang ada. Cuma yang banyak di masalah usuluddin. Wa kullu man lam yubalik fit tamassuki bil kitab wa sunnah wa lam yabdul wus'ahu fi mutaba'atir rasul wa huwa ma zalika yad'i anna lahu makanah minallahi ta'ala fala taltafit ilaihi wa la tu'arrij alaihi wa intara fil hawa wa masa alal ma' wa tawiyat lahu al masafat wa kharakat lahu al adat. Kata al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, ya. Kata al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, tengoklah ini orang sufi. As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ini tokoh sufi. Orang-orang, beliau juga mendapat julukan Ghazali Al-Jadid, Imam Ghazali baru, ya, Imam Ghazali baru. Dulu Imam Ghazali yang pertama Imam Muhammad bin Al-Ghazali. Beliau ini juga tokoh sufi. Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ini, masalah beliau ini mulai kecil sudah kehilangan penglihatan, tetapi bisa menghafalkan Al-Quran dan mengarang kitab macam-macam. Ini salah satu kitabnya banyak, padahal nggak bisa melihat. Orangnya alim, sufi. Tengok kata-kata orang sufi. Kalau ada orang bilang orang sufi ini selalu melanggar kitab, tak sesuai dengan kitab dan sunnah, itu orang tak paham sufi. Atau dia nengok orang yang ngaku-ngaku sufi,
itu dialamatkan kan untuk semua. Jangan. Jadi ketika ada melakukan satu hal yang tidak baik, tapi casingnya kok kayak gitu, jangan dilimpahkan semua. Sekarang agama Islam ini mengajarkan semuanya hal-hal yang baik. Tetapi ketika ada maling, orang Islam. Ketika ada yang mabuk, orang Islam. Ketika ada yang judi, orang Islam. Tapi jangan menjelekkan Islamnya, itu oknum. Begitu juga tentang masalah sufi. Nah, sufi ini yang lurusnya seperti ini. Apa kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad? Tengok. Kata beliau, wa kullu man lam yubaligh fi tamassuki bil kitabi wa sunnah wa lam yabdul wusahu fi mutabadir rasul wa ma dzalika yati annahu law makana min Allah taala. Barang siapa yang dia tidak sungguh-sungguh berpegang kepada kitab dan sunnah, kata Sayyid Abdullah bin Haddad, barang siapa yang dia tidak bersungguh-sungguh berpegang kepada kitab dan sunnah. Nah ini kan orang yang sering mengatakan sunnah, bahasa sikit-sikit sunnah, macam orang lain tak berpegang kepada sunnah. Ini seorang tokoh sufi ini, katakannya, dengarkan ya. Kata, barang siapa yang tidak sungguh-sungguh berpegang kepada kitab dan sunnah, walam yabdul wusahu fi mutaba'at, dan dia tidak berusaha dengan sekuat kemampuannya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab sunnah otomatis diaplikasikan, dilakukan. Terus dia juga harus berusaha mengikuti Nabi. Macam mana Nabi? Ikut terus. Sunnah-sunnah Nabi itu dilakukan, mutabatir Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa ma'adzalika yadhi anna lahu makana min Allah Ta'ala. Dan dengan keadaannya begitu, dia modelnya kayak dengan Quran, dengan sunnah ini macam tak terlalu mengaplikasikan dia nih, ya. Juga macam ditengok, orang ini sholatnya kan, tak betul, contoh, ya kan. Tapi ngaku-ngaku dia orang hebat, dia bisa ini. Atau dia tidak suka mengikuti baginda Rasulullah SAW. Nabi makan pakai tangan kanan, dia slow aja pakai tangan kiri. Atau hal-hal yang lain yang lebih besar. Tidak cocok dengan yang perilaku yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak ngikuti. Tetapi orang tersebut yadai analau makan minallah, tapi dia orang ini merasa dia ini punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, dia merasa nih ngomongnya tinggi, ngomongnya gitu. Macam orang lain nengok, iya orang ini luar biasa. Tapi tengok dulu syariatnya, tengok dulu macam mana ukurannya itu kitab dan sunnah. Sholatnya seperti apa, ini seperti apa, itu dia cek dulu. Jangan lihat ngomongnya tinggi kok macam mana. Bahkan kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, fala taltafit ilaihi wala tu'arij alaihi, jangan kau berpaling kepadanya. Maksudnya kau jangan toleh ke dia, tak usah toleh orang macam gitu. Kalau kau tengok aja ibadahnya macam mana, sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis, dia ngikuti Rasulullah apa tidak. Ternyata tidak, tapi orangnya macam luar biasa. Nampaknya ini ada kemampuan yang luar biasa tidak dimiliki orang. Ngomongnya macam dia tahu macam-macam, tahu gini-gini. Orang awam tak tahu, hebat. Nah, kan? Tapi tengok dulu sholatnya macam mana ini kan. Apa kata Sayyid Abdullah bin Haddad, engkau tak usah menoleh ke dia, tak usah ditoleh orang macam gitu. Wa intara fil hawa wa masyaallah, walaupun orang tersebut bisa terbang. Terbang itu kan termasuk karomah. Ya, ada wali daripada walinya Allah Subhanahu Wa Taala, ini karomah dari Allah, itu bisa terbang. Kalau ada orang bisa terbang, tengok dia sholat apa tidak, apa sholatnya bagus atau tidak, puasa apa tidak. Kalau tidak, tak usah diikut. Makanya kita orang tak ikut Superman. Makanya kita tak ikut Superman. Tengok Superman sholat tidak, puasa tidak, itu tengok dulu. Nah, jadi itu contoh. Kalau ada umpamanya orang luar biasa dia kemampuan, kemudian wa masa alal ma, dia bisa berjalan di atas air, ini termasuk karomah. Jadi orang dia bisa jalan di atas, tapi dia tengok kelakuan dia macam tapi orang hebat. Maksudnya bisa ini orang soleh nih. Bukan itu ukurannya, bukan bisa berjalan di atas air atau dia bisa terbang, bukan.
tapi ukurnya Al-Quran, As-Sunnah, mutaba'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tengok orang ini, tengok ibadahnya macam mana, dia dengan Rasulullah ini ngikutnya seperti apa, ngikut tak? Nah, karena kita sekarang tak ngikut Nabi, terus kita ini nak ngikut siapa? Katanya Nabi itu kan uswatun hasanah, tetapi Nabi gini, kita gini, Nabi gini, berselisih terus dengan Nabi. Orang soleh dia akan selalu mencontoh baginda Rasulullah SAW. Walaupun kadang-kadang hal itu remeh kali. Sayyidina Abdullah bin Umar pada suatu hari dia naik kuda sampai di satu jalan, kudanya diputer-puterin, muter-muter gini kudanya diputerin di tengah jalan. Sahabat yang lain heran, apalah bikin Sayyidina Abdullah bin, apa pasal kau putar-putarkan kuda kau macam orang tak ada kerjaan aja kan. Ditanya sama sahabat yang lain kan, apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya melakukan hal seperti ini karena saya pernah melihat Rasulullah SAW di tempat inilah diputar-putarkan kudanya macam gitu. Hal yang seperti itu pun diikut sama saya. Maksudnya hatinya tuh selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Nah itu iya, ini tidak, orang tak nak ngikut sunnah, sholatnya tak jelas atau ibadahnya apa. Nah ini jangan, walaupun dia bisa terbang di atas angin ataupun dia bisa berjalan di atas air, itu jangan kau watawiyat lahur masafat, ataupun perjalanannya itu bisa dilipat. Maksudnya bagaimana? Ini termasuk, ini semuanya karomah, macam-macam karomah. Makanya menimbang orang ini betul tak, ini karomah, ini apa setan. Caranya tengok dulu, kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis tak, pekerjaannya amaliyahnya dia ikut tak mencontoh dengan baginda Rasulullah SAW tidak, atau dia bisa tawiyat lahul masafat ini umpamanya ada orang dia nak pergi dari sini ke Pasir Panjang. Pasir Panjang kita tempuh anggaplah kalau dari sini anggaplah sekitar 20 menit katakan. Kita memang tak ada tempat jauh, ataupun di sini ke Batam lah. Ke Batam. Ke Batam ini keluar rumahnya sama, ya. Keluar rumahnya ini sama. Tahu-tahu yang satu ini naik Mekonata, dia tak naik. Di kapal, aku pergi dulu lah kata dia. Pergi dulu, aku nak minum kopi dulu. Tahu-tahu kapal Mekonata ini sampai di Batam. Kawannya suruh pergi dulu, dia naik ke ponton. Kalau aku nengok, kok dari sini? Nah, itu namanya tawiyat lahul masafar. Maksudnya perjalanan ini bisa dilipat. Nah, ini termasuk karomah. Termasuk karomah. Tapi kalau kita berbicara yang seperti ini kepada orang awam, apalagi orang yang ingkar kepada keramat, habislah. Tak ada cerita katanya. Makanya ketika ada orang umpamanya pada suatu di sini, tahu dalam waktu sebentar dia ada di sana. Ini termasuk karomah, tapi tak sembarang orang, ya kan? Tak sembarang orang. Dan itu memang ada yang seperti itu. Kita juga tak boleh ingkar. Kalau kita tak bisa, jangan samakan orang lain itu pasti tak bisa. Jangan. Jangan ingkar, jangan. Engkau pun jangan, kau tak bisa berarti orang yang bisa. Wallahu a'lam. Yang penting ditimbang dari syariat kalau ada apa-apa. Wa kharakat lahul adat. Kharakat lahul adat maksudnya terjadi hal-hal yang luar biasa padanya. Terjadi hal-hal yang luar biasa padanya. Contoh umpamanya api itu biasanya panas membakar, tapi dia slow aja. Api dia umpamanya dia manggang ayam, baranya dipegang aja dia gini. Dipegang dia dibetulkan. Ayamnya taruh atas dipegang. Ini namanya kharqul adah. Dia tidak mempan oleh api, termasuk contoh seperti itu. Itu macam-macam. Kalau di Nabi Ibrahim itu terjadi, itu namanya mukjizat. Kalau pada aulia itu namanya karomah, dan itu mungkin terjadi. Itu. Fa inna dzalika yaqu katsiran lisyayatin was-sahara wal kuhan warrafin wal munajjimin wa ghairihim min ad-dulal wa la yukhriju misla dzalika an kauni istidrajan wa talbisan ila kauni karamatan wa ta'bidan illa wujudal istiqamah fi man dhuhra alaih. Kejadian yang seperti itu bisa terbang, jalan di atas air, enggak mempan kena api, enggak terbakar, ya.
bisa berjalan kemana-mana dengan cepat. Katanya yang seperti itu, kata Imam, itu ya kau kadziran li syayatin wasar, itu sudah biasa terjadi bagi setan dan tukang-tukang sihir. Setan apa tak cepat? Sekarang di balai sebentar, kalau dia nak ke Batam apa susah? Tak pakai ginos, tak pakai apa, tahu sampai sana dia. Tak pakai apa lagi PCR, setan tak pakai PCR, langsung dia. Atau Batam, Jakarta, kemana, tak pakai. Nah itu. Jadi tukang-tukang sihir. Jadi semua hal-hal yang sakti-sakti itu tidak mesti semuanya karomah. Kadang-kadang itu dari iblis, setan, istidrat, saharah, kuhan, warrafin, dukun, semua. Ada orang yang tahu gini, tahu. Belum tentu itu karomah, belum tentu. Itu kadang-kadang setan tengok dulu ibadahnya dia kayak apa. Jangan tengok itu orang tuh pandai itu gini. Tapi nengok kelakuan macam muka tak pernah kena air wudhu, tapi dia hebat. Mau buat orang pandai. Kalau dia bicara tuh, kalau nanti begini. Iya pula. Ini orang hebat nih. Tak usah toleh dia. Kalau tengok ibadahnya tak beres, tak usah. Tengok dia tak bersesuai dengan Rasulullah, tak usah. Tuh. Karena yang seperti itu setan pun bisa, jin bisa, kuhan, dukun, munajimin, orang-orang ahli nujum. Nah itu. Wa gharihim minadulal, yaitu daripada orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Dan itu semua bisa terjadi kepada mereka. Kenapa? Karena istidraj. Jangan dikira orang yang pandai seperti itu mesti orang bagus. Enggak. Kawan-kawan setan itu pun bisa dia jadi orang sakti. Bisa dia jadi orang sakti. Makanya ada satu kisah orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia ini tuh kerandanya itu, dia terkenal orang hebat, luar biasa hebat, macam orang punya karomah gitu. Sampai ketika dia meninggal tuh, kerandanya tuh terbang. Tak pakai orang angkat, terbang pergi ke kuburan. Cuma dia tuh bilang sama anaknya, nak kau pokoknya jangan masuk kamar bapak, katanya. Itu saja katanya. Akhirnya anaknya penasaran lah, setelah bapaknya tak ada, jadi terpaksa pengen nengok kamar bapaknya. Di situ ternyata Al-Quran ditaruh di bawah pintu. Ini kalau masuk ini mesti dilangkah dan sebagainya. Setan. Sakit-sakit seperti itu. Siapa yang mau memindahkan arsnya Ratu Bilqis pertama? Ya iblis dulu. Aku akan pindahkan arsnya Ratu Bilqis, wahai Sulaiman, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Maksudnya gini, kecepatan iblis itu memindah ars itu sampai ke Nabi Sulaiman. Sebelum gini, umpamanya saya ini nak duduk ini, saya nak berdiri, belum lagi tegak saya gini, itu sudah sampai arsnya ke sini. Kata iblis, sebelum kau, sekarang kalau kau tegak, nak tegak gini, sebelum kau tegak gini, itu akan sudah saya datangkan ke sini, kata iblis. Itu iblis bilang. Tetapi karena orang yang punya ilmu minal kitab, orang soleh, kata qabla ayyartadda ilaika tarfum. Aku bisa mendatangkan itu sebelum kau kedipkan matamu, itu sudah datang. Maksudnya Nabi Sulaiman sebelum dia nak kedip, baru udah gini dia sudah sampai. Mana cepat? Orang berdiri, mengangkat kaki sampai berdiri dengan mengangkat gini saja, dengan kedip gini, tentu lebih cepat kedip. Itu lebih cepat. Makanya setan itu punya kemampuan. Jadi tidak mesti yang sakti-sakti itu adalah berarti di orang hebat, berarti itu karomah, tidak. Nah, ini timbangannya seperti itu. Kemudian wa ta'yidan ila kaunihi karamatan wa kaunu mustidrajan ila kaunihi karamatan wa ta'yidan illa wujudal istiqamah fi man zahara alaihi. Jadi kalau ada hal-hal yang luar biasa itu yang disebut karomah itu kalau orangnya istiqomah, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, puasanya bagus, kelakunya bagus, akhlaknya bagus, dia kok bisa jalan di atas air, itu karomah namanya. Ukurannya itu saja, sama-sama berjalan di atas air nih, ini berjalan juga, ini berjalan juga dua. Yang satu iblis, yang satu ini orang soleh, yang satu dia masya Allah istiqomah orangnya, yang satu
sholat entah apa, bolong-bolong tak tidak sholat tak apa, sama-sama bisa berjalan di atas air, tapi ditimbang pakai syariat Al-Quran, As-Sunnah, mutabatul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Mana yang kita ikut? Ya ikut orang yang istiqomah lah. Nah, ikut yang istiqomah. Kalau nak sekedar berjalan di atas air gampang, beli bot, apa susah kan? Nah, selesai. Apa susah? Nah, tapi yang penting kita ini bukan masalah itu. Masalahnya kita nih, macam mana bisa at-taqarrub ila Allah, mencari siapa yang bisa membimbing kita seperti itu. Jangan salah cari guru. Jangan salah cari guru asal sakti aja tuh guru dijadikan guru, asal sakti aja dukun banyak. Asal sakti aja. Tidak seperti itu. Karena orang ini tambah dia tambah dia sesat, tambah dia ini tambah sakti. Gampang orang nak sakti, kalau nak ilmu hitam tuh paling gampang. Setan jin ini cepat aja. Kalau orang nak sakti tapi dari jalan karamah soleh, itu yang susah tuh. Susah nak kena istiqomah luar biasa. Tapi bukanlah orang itu jangan ibadah nak nyari karomah. Itu salah lagi. Kita ini pokoknya taqarrub ilallah itu macam gula-gula aja lah. Gula-gula ibaratnya kalau para aulia itu hanya sekedar seperti permen aja tuh gula-gula. Bukan dijadikan tujuan orang rajin ibadah, sholat, puasa biar nanti dia bisa dapat karomah, berjalan di atas air lah, apa segala macam lah. Itu orang salah niat. Tidak boleh begitu. Wa hadzal maghrur wa amsaluhu innama yalbisuna 'alal ghawgha wasaflah alladzina ya'buduna Allah 'ala syak wa amma ulul uqul wal albab faqad alimu anna tafawutal mu'minin fil qurbi minallahi 'ala hasabi tafawuti mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna kullama kanatil mutaba'ah akmal kanal qurbu minallahi atamma wa kanal ma'rifatu bi wa ajal. Jadi begini kata Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Haddad, kata beliau, jadi sebetulnya orang-orang yang hanya melihat casing saja, maksudnya dengan orang ini kok hebat ya gini langsung dia mantap ya, itu orang yang tertipu. Sesungguhnya hakikat sebetulnya ini orang ini sekarang bukan masalah hebatnya, bukan masalah saktinya, tetapi masalah macam mana dia dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari, bukan tentang masalah sakti. Wah, pandai dia ini urusan perjinan pandai, belum tentu. Digusir jin pakai jin besar. Ini yang ada masuk jin kecil nih, kata dia punya jin besar. Usir tuh anak buah kau. Pergilah dia. Tengok lihat dulu. Tidak mesti kayak seperti itu, ya. Karena jin itu pun bertingkat-tingkat juga kemampuannya. Jadinya jin ngusir jin gitu, tentulah dia macam ada budak kecil dikejar sama orang tua pakai kayu, larilah dia kan. Iya begitu. Jadi yang jadikan standar itu jangan itu, tapi standar lihat kedekatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dekat dengan Allah itu yang paling afdal. Jadi wa amal ulul uqul wal albab faqat alim, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, dia akan bisa memilih dengan ilmunya bahwa sesungguhnya orang perbedaan kaum mukminin itu dekat dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala itu ala hasabi tafawuti mutabat Rasul, menurut kadar kedekatannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang mana yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, tengok mana yang lebih ngikut Rasulullah. Itu saja dia tengok. Tengok Rasulullah ibadahnya seperti apa, mana yang ngikut Rasulullah, terus akhlaknya seperti apa, mana orang yang paling mencontoh Rasulullah, paling mengikuti Rasul, dia akan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah ini Allah utus sebagai uswatun hasanah. Berarti kalau kau nak dekat dengan aku, kau seperti ini, ini contohnya. Makanya orang ketika dia mencontoh Rasulullah, berarti dia itu akan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sok
orang pakai macam gini, Nabi pakai macam gini. Sudah kita pakai, engkau tak pakai, engkau tak usah menghina. Nabi itu pakai. Sekarang kita apa salah kita pakai kalau Nabi pakai, ya kan? Apa salah? Karena niatnya kita bisa seperti ini, ya sudah kita pakai. Paling tidak apa yang kita bisa kita ikuti. Jangan malah anti, jangan anti, ya. Allah itu kan cuma pakaian saja lah. Terus kalau ada orang menghina, tidak menyukai pakaian seseorang, orang yang pakai itu tersinggung apa tidak? Kan gitu. Tersinggung apa tidak? Ini Nabi pakai. Itu kan pakaian biasa aja, kita harus ngikut. Kalau ada Nabi kita ngomong macam itu tuh macam mana coba bayangkan. Tidak bisa begitu. Sekarang Ronaldo sama Messi suka ya. Kalau ada orang pakai baju bola, nomornya dia ada namanya, suka, ya kan? Itu baru pakai baju bola. Kalau kita bisa apalah kita mengikuti Rasulullah, kita ikuti. Yang berat, sangat mungkin belum bisa, yang ringan-ringan dulu, pelan-pelan, ya. Wa annahu kullama kanatil mutaba akmal kanatil lil qurbi minallahi atam. Jadi kata beliau, sesungguhnya ketika mengikuti baginda Rasulullah SAW itu lebih sempurna, maka kedekatan itu akan lebih sempurna. Orang yang karena Rasulullah ini contoh, ini contoh nih, kau ikut seperti ini, tambah kau persis, maka kau tambah dekat. Tambah kau bisa persis dengan contoh ini, Rasul uswatun hasanah, berarti engkau tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini nak dekat dengan Allah macam contoh Nabi, itu aja selesai. Karena Nabi ini sebagai contoh, memang Allah utus sebagai contoh. Kalau kau udah persis dengan Nabi, berarti tambah dekat, berarti kau tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang ini tak pakai wasilah, tak pakai apa. Saya Allah, macam Rasul ini macam ditinggalkan. Jangan gitu, ikut Nabi, apa yang bisa ikuti aja. Karena itu Rasulullah ini adalah memang Allah Subhanahu wa taala utus untuk kita contoh. Jadi kita tahu, aku ini ya Allah untuk dekat kepadamu ini apapun Nabi kau contoh Tuhan. Tuh Muhammad kau contoh. Isinya gitu. Makanya kita contoh apa yang Nabi bikin, selesai. Tak usah repot-repot. Maksudnya gitu. Yang gini, yang gitu. Kadang-kadang orang ini tidak terlalu peduli dengan Rasulullah. Maksudnya apa? Dia macam dia Quran Allah, dia Quran Allah, gitu saja. Rasulullah ini nggak masuk di dalam hati. Jangan gitu. Itu contoh yang tidak boleh kita tinggalkan. Ketika kita mau bikin ijtihad sendiri dari Al-Quran gini-gini, kita tidak mencontoh Rasulullah, apa kira-kira betul apa yang kau pikirkan itu? Tambah jauh nanti. Tambah jauh. Kemudian terakhir kata beliau, wa kanatil ma'rifatu bihi ajal. Jadi kalau orang dia tambah persis dia mencontoh baginda Rasulullah, tambah dia dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, seibadahnya Rasulullah, perilaku Rasul, dia tambah dia bisa mencontohnya, maka kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan tambah bagus. Kemakrifatan para aulia, siapa yang paling makrifat? Yang paling bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Karena Rasulullah itu insan al-kamil, manusia yang sempurna, yang menjadi contoh, yang Allah Subhanahu wa taala bikin untuk menjadi contoh. Kalau engkau nak, tinggal ikut saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah mikir sendiri, tak usah. Tengok macam mana Rasulullah, itu kita bikin. Walaupun berangkat dari hal-hal yang remeh, kemudian kita meningkat, insya Allah tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.